Adi Juliansa dari Fakultas Teknik Mesin kelas B2 Malang. NIM saya 85. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu dosen. Jadi yang pertama, ini agak panjang, jadi saya singkat-singkat saja. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum. Berikan analisa dan contohnya. Pertama, pelanggaran kode etik adalah suatu perbuatan yang pelanggar aturan yang telah disepakati atau ditetapkan oleh badan atau lembaga tertentu. Aturan-aturan ini memuat apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh siapa saja yang terikat dengan aturan tersebut. Faktor-faktornya adalah kebutuhan individu, tidak ada pedoman, perilaku dan kebiasaan individu, lingkungan yang tidak etis, kemudian perilaku orang yang ditiru. Ini seperti ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap etika, dapat juga karena dia mengimitasi tindakan orang yang dia inginkan, dan orang yang dia pandang sebagai tauladan. Contoh, seorang anak yang setiap hari melihat ibunya dipukuli oleh bapaknya, maka bisa jadi pada saat dalam pergaulan, si anak cenderung kasar baik dalam perkataan ataupun perbuatan, dan itu semua dia dapatkan dari pengamatan di rumah yang dilakukan oleh bapaknya. Contoh pelanggaran kode etik. Kebutuhan akan norma etik oleh manusia diwujudkan dengan membuat serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi. Contoh, seorang dokter melanggar kode etik. Pelanggaran kode etik tidak akan mendapatkan sanksi lahiriah atau yang bersifat memaksa. Pelanggaran etik biasanya mendapat sanksi etik atau seperti menyesal, resah, rasa bersalah, dan malu. Bila seorang profesi melanggar kode etik, profesinya akan mendapatkan sanksi etik dari lembaga profesinya. Seperti dokter salah memberikan obat kepada pasien dan tidak tidak memperhatikan pasien yang sedang sakit atau semena-mena terhadap pasiennya. Contoh seperti itu. Sanksi pelanggaran kode etik. Sanksi sosial, sanksi yang diberikan oleh masyarakat sendiri tanpa melibatkan pihak berwenang. Pelanggaran yang terkena sanksi sosial biasanya merupakan kejahatan kecil ataupun pelanggaran yang dapat dimaafkan. Dengan demikian, hukuman yang diterima akan ditentukan oleh masyarakat, misalnya membayar ganti rugi dan sebagainya. Pedoman yang digunakan oleh etika adalah setempat berdasarkan keputusan bersama atau musyawarah mufakat. Sanksi hukum yang diberikan oleh pihak berwenang, dalam hal ini pihak kepolisian dan hakim. Pelanggaran yang dilakukan oleh tergolong pelanggaran berat dan harus diganjar dengan hukuman pidana atau perdata. Pedomannya suatu KUHP. Kemudian pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan negara karena hukum oleh negara dimuatkan dalam peraturan perundangan. Kasus tidak membawa SIM berarti melanggar peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas yang kemudian diperbarui oleh DPR, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Macam-macam hukum dibagi dua, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Hukum pidana. Yang kedua, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Unsur-unsur hukum yang pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi. Atau yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. D.
sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Fungsi hukum yang pertama, menjadi alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. 2. Menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. 3. Menjadi alat penggerak pembangunan karena mempunyai daya mengikat dan memaksa sehingga dapat dipakai sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat menjadi lebih baik. Yang soal kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan faktor lemahnya penegakan hukum yang Anda ketahui. Menurut saya, itu ada 7 faktor dalam lemahnya penegakan hukum di Indonesia. 7 faktor tersebut ialah 1. Lemahnya political will dan political action para pemimpin negara ini untuk menjadi hukum. Artinya, sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan kata lain, supremasi hukum sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye. Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum. Kedua, peraturan perundang-perundangan, maksud saya yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat. Keempat, rendahnya integritas moral maksud saya, kredibilitas, profesionalitas, dan kesadaran hukum aparat penegak hukum atau hakim, jaksa, polisi, dan advokat dalam menegak hukum. 5. Minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum. 6. Tingkat kesadaran budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum. 7. Paradigma penegakan hukum masih positivis legalistis yang melebihi mengutamakan tercapainya keadilan formal justice terhadap keadilan substansial atau substansial justice. Langkah dan strategi yang sangat ini seperti saran atau meminimalisir terjadinya hal tersebut, yaitu dengan melalui langkah dan strategi yang sangat mendesak atau urgent untuk dilakukan saat ini sebagai solusi terhadap persoalan tersebut ialah melakukan pembenahan dan penataan terhadap sistem hukum yang ada. Sebagai masyarakat Indonesia, negeri ini butuh menegakkan hukum yang adil dan tegas. Tidak ada diskriminasi dalam pengakuannya, masyarakat Indonesia begitu haus dan penegakan hukum yang adil. Untuk soal yang ketiga adalah jelaskan perbedaan moral dan hukum menurut Karl Barth. Agak panjang ini. Yang pertama, perbedaan antara hukum dan moral. 1. Hukum lebih dikondisifikasikan daripada moralitas, artinya dibukukan secara sistematis dalam kitab perundang-undangan. Oleh karena itu, norma hukum lebih memiliki kepastian dan objektif dibanding dengan norma moral. Sedangkan norma moral lebih subjektif dan akibatnya lebih banyak diganggu oleh diskusi yang mencari kejelasan tentang yang harus dianggap etis atau tidak etis. 2. Meski moral dan hukum mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri sebatas lahiriah saja. Sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang. 3. Sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Hukum untuk sebagian besar dapat dipaksakan pelanggaran atau pelanggar akan terkena hukuman. Tapi norma etis tidak bisa dipaksakan, sebab paksaannya menyentuh bagian luar, sedangkan perbuatan etis justru berasal dari dalam. Satu-satunya sanksi di bidang moralitas hanya hati yang tidak tenang. 4. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara. Meskipun hukum tidak langsung berasal dari negara seperti hukum adat,
Namun hukum itu harus diakui oleh negara supaya berlaku sebagai hukum. Moralitas berdasarkan atas norma-norma moral yang melebihi pada individu dan masyarakat. Dengan cara demokratis atau dengan cara lain masyarakat dapat mengubah hukum, tapi masyarakat tidak dapat mengubah atau membatalkan suatu moral. Moral menilai hukum dan tidak sebaliknya. Selanjutnya untuk nomor 4 yaitu dengan soal bagaimanakah lingkup moral dan hukum dalam kehidupan individu. Ini hubungan antara moralitas dan hukum dalam kehidupan berindividu. Dalam kehidupan individu tidak akan terlepas dari ikatan-ikatan nilai, baik nilai-nilai agama, moral, hukum, keindahan, dan sebagainya. Hubungan antara hukum dan moralitas sangat erat sekali. Tujuan hukum ialah mengatur tata tertib hidup bermasyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku melalui dengan cara individu atau kelompok-kelompok. Sedangkan moral bertujuan mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan tuntutan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Hukum berisikan perintah dan larangan agar manusia tidak melanggar aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Moral menuntut manusia untuk bertingkah laku baik dan tidak melanggar nilai-nilai etika atau moral. Berbeda dengan hukum, maka hakikat moralitas pertama-tama terletak dalam kegiatan batin manusia.